Panjenengan mungkin lihat saya di depan sekarang ini pakai jubah hijau, tapi hijaunya agak beda dengan yang lain, betul? Ini karena saya nggak punya jubah hijau warnanya persis ini, nggak punya. Pembagian jas juga nggak dikasih. Kemudian jubah nggak punya saya yang mirip. Nah ini mungkin pulang dari sini ada amplop bisa buat beli, cocok? Salam Muhammad. Bos, tapi serius betul. Pemuda di kecamatan Pasian ternyata seneng sholawat. Muga-muga lantaran tangan digepuk ini moro-moro kesuk ditarik di akhirat karo Kanjeng Nabi mlebu surga dhisik. Amin. PKM diperpanjang, dikongkon metu jarang-jarang, duwe kurang-kurang sampai dibelani utang. Urip ingin mapan mandar muga keturutan, semangat melu rutinan sebab sing ceramah orang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak semangat nih? Gak sesemangat tadi waktu Ustadz Komar salam nih. Ini jumlah-jumlah ini banyak notokan. Malam Senin kan. Sing jawab salam banter tak cuma dan ketemu gue. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti lek jomblo. Ini PR untuk Gus Muslih seharusnya Gus. Soalnya kan sebenarnya sudah dipajang tapi agak jauh. Dipajang tapi agak jauh. Sama tambah cedek nih saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya pengasuh pondok Miftahul Arifin Kiai Syaikhoni, semoga beliau diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur, amin. Termasuk kita semua umurnya panjang, amin. Karena memang doa yang baik akan kembali kepada yang mendoa. Juga pembina Ansor PAC Ansor Pasirian Gus Muslih. Di depan ini ada Ketua PAC Ansor Pasirian Ustadz Komarudin Hamdi, ada Ustadz Budi, Ustadz Salman, Gus Didik, Gus Syukron, dan para ketua-ketua ranting yang belum hafal saya namanya. Yang pasti saya sebutkan paling tidak namanya adalah ketua ranting yang sangat-sangat kami banggakan, serta para hadirin jamaah Rijalul Ansor yang insya Allah pulang tidak dengan tangan hampa tapi membawa barokah, amin Allahumma. Alhamdulillah. Jadi memang berdirinya saya di sini main tembak dari Gus Muslih dan pelakunya ini Ustadz Budi. Jadi pelakunya Ustadz Budi dan Gus Muslih moro-moro bilang ke saya tiba-tiba, Gus, untuk yang ceramah jenengan mawon. Kok saya pikir ini antara dua hal. Pertama, karena memang mungkin cinta kepada saya, atau kedua cari yang murah. Nggih. Karena memang jujur ketika saya langsung dihubungi oleh Ustadz Komar, memang perantaranya Ustadz Komar, Gus Muslih dan Ustadz Budi menginginkan atau meminta saya untuk yang menjadi mau'idhah hasanah. Saya langsung pikir, ini Rijalul Ansor. Kalau Rijalul Ansor saya tidak pernah mikir bayaran. Saya tidak pernah mikir bayaran. Mungkin kalau diundang lain saya masih mikir bayaran. Tapi di Rijalul Ansor saya tidak mikir bayaran. Ngapain saya mikir bayaran? Kan sudah Ustadz Budi yang mikir gitu. Sama Gus Mus, saya tidak mikir sudah.
Apa kata Gus Mus? Saya cukup drama, betul? Salah paham. Karena memang begini, panjenengan mungkin lihat saya di depan sekarang ini pakai jubah hijau, tapi hijaunya agak beda dengan yang lain, betul? Ini karena saya tidak punya jubah hijau warnanya persis ini, tidak punya. Pembagian jas juga tidak dikasih. Kemudian jubah tidak punya saya yang mirip. Nah ini mungkin pulang dari sini ada amplop bisa buat beli, cocok? Salah banget. Guyon bos, tapi serius betul. Wis guyon mawon gak usah ngaji akeh-akeh, pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya acara Rijalul Ansor ini sudah sangat lengkap. Tadi sudah dimulai dengan tawassul, kemudian dimulai dengan tahlil, ada sholawat simtud-durur yang sangat lengkap. Bahkan sebenarnya kalau ceramah tidak perlu. Ibarat nasi ini sudah lengkap. Tadi sudah ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada dagingnya. Cuman katanya kok kalau nggak ada ceramahnya kok kurang pas. Lah ibarat nasi ini kurang kerupuknya. Lah kalau ini ibaratnya kerupuk lah. Jadi ada tidak masalah, ada alhamdulillah. Itu saja sudah. Jadi remahan kerupuk lah. Ono ya tidak apa-apa, ono ya kudu disangoni. Alhamdulillah. Memang saat ini adalah situasi yang cukup sulit, bahkan mungkin para jamaah tahu saat ini entah itu jenengan ngereken atau tidak, saat ini masih PPKM. Dia mungkin besok terakhir PPKM. Tidak tahu akan berpanjang atau tidak. Tidak tahu ini. Memang agak susah. Bahkan istilah PPKM sendiri saya tidak yakin. Saya saja sampai sekarang tidak tahu. Bahkan yang di sini saya yakin juga tidak tahu kepanjangan PPKM. Tidak yakin, saya tidak yakin semua yang hadir di sini tahu kepanjangan PPKM. Tapi yang saya yakin PPKM kepanjangan. Betul apa betul? Iya. PPKM kepanjangannya tidak tahu, tapi PPKM-nya kepanjangan. Karena memang PPKM ini cukup terasa kemudian kepada para penjual, para yang berjualan di pasar atau yang berdagang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini hadir berharap agar apa? Agar Indonesia ini menjadi Indonesia negara yang sehat. Amin. Kita semuanya sehat. Amin. Selain itu, selain mencari kesehatan, kita semua saya yakin uripe hidupnya pingin tenang. Tidak ada orang hidup pingin tidak tenang. Pasti semua orang hidup pingin tenang. Tenang kalau punya istri, tenang kalau uangnya banyak, tenang kalau punya sepeda baru. Bukan. Tenang yang dimaksud adalah tenang ketika dalam kondisi apapun, kapanpun dan bagaimana. Dan alhamdulillah, mas-mas, mbak-mbak sedoyo yang hadir pada malam hari ini, kita ini urip sangat enak. Kenapa enak, Gus? Karena kita ini hidupnya ada tuntunannya, ada buku pedomannya. Ibarat saya dan panjenengan membeli sebuah produk baru, membeli produk elektronik baru, pasti di dashboardnya, di kardusnya ada buku panduan. Sehingga kita tidak sulit untuk merakitnya, untuk menggunakannya. Bahkan zaman saya ini tidak ngerti titik, cukup buka tutorial YouTube beres. Betul? Betul. Lah alhamdulillah kita hidup juga seperti itu. Kenapa? Karena kita ada tuntunannya, juga ada buku pedomannya. Kalau buku pedoman apa? Jelas. Kita alhamdulillah kita dilengkapi dengan buku pedoman. Apa buku pedomannya? Al-Quran dan hadis. Kemudian di pesantren ditambahi dengan kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, karya para ulama. Dan untuk yang menuntun siapa? Kita enak. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, ada yang menuntun. Yang jelas penuntun pertama kita, penuntun utama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Gus, tapi kan kita tidak semasa. Kita tidak pernah bertemu, kita tidak semasa hidupnya. Masih enak. Mungkin kita memang tidak semasa dengan Nabi Muhammad, nggak semasa dengan para sahabat, nggak semasa dengan tabiin dan ulama-ulama salaf. Tapi alhamdulillah Allah tetap menurunkan sanad Kanjeng Nabi kepada para ulama, ke Wali Songo, para kiai sampai turun ke Kiai Haji Hasyim ini alhamdulillah. Karena apa? Karena berarti kalau ada tuntunannya, ada yang nuntun, insya Allah kita jalannya tidak keliru. Amin Allahumma amin. Jadi alhamdulillah, saya yakin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari melihat kita di sini semua.
Tadi saya lihat yang bagian nabu apa, bos, sampai menghayati ngantuk. Kemudian sing nabu apa jenenge marawis sampai didatangkan dari muter gitu. Badus. Wah. Ini Kanjeng Nabi bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pasti senang lihat alhamdulillah pemuda-pemuda di Kecamatan Pasian ternyata senang sholawat. Muga-muga lantaran tangan digepuk ini moro-moro kesuk ditarik di akhirat karo Kanjeng Nabi mlebu surga dhisik. Amin. Para rijalul ansor moro ditumpahke kabeh mlebu surga dhisik. Amin Allahumma. Amin. Itu enaknya ada penuntut. Makanya memang seperti halnya yang saya sampaikan tadi, ketika ingin hidup tenang ada buku pedomannya. Buku pedoman dalam Al-Quran dijelaskan yang insya Allah sudah pada banyak yang mungkin paham, yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul ilingo, ala iling-iling bidzikrillah, dengan zikir Allah maka hati akan tenang. Karena tenang itu urusan hati, bukan urusan yang lain. Pikiran mungkin nggak tenang, tapi hatinya tenang, iso tenang. Jadi yang paling penting itu hatinya tenang. Makanya dengan zikir Allah insya Allah akan tenang. Lah alhamdulillah kita sekarang menjadi bagian dari rutinan majelis zikir dan sholawat rijalul ansor. Ini pas sekali. Jadi insya Allah yang datang pada malam hari ini, yang insya Allah istiqomah rutin datang pada malam hari ini, uripe tenang. Wasio bapaknya duwe tenang insya Allah. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kemudian tentang sholawat, Kanjeng Nabi itu sangat senang dengan sahabat-sahabatnya sholawatan. Ada Wadiba, ada Barzanji, ada Simtuduron. Ini yang turun-temurun kepada kita untuk membuktikan kalau kita memang benar-benar ingin nanti ditolong oleh syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Sebentar lagi saya ngajak Gus Musli sholawatan. Setuju ya santri-santri? Oke. Saya ingin tahu dengar suaranya Gus Musli. Soalnya tadi waktu makom semangat tapi nggak pakai mic. Nah ini sebentar lagi kita tes. Oke, Gus Musli sama ketua Ustadz Komar ya. Kita tes semua. Setuju? Pun kita salawatan dulu. Sholli wa sallim kasih mic. Gus Musli kasih mic. Sholli wa sallim tadi malam ngarang sendiri. Rutinan rijalul ansor sing dugi sami andap asor, dugine mboten molor, masih yo acarane tanpa sponsor. Acarane nang Kali Bendo, tepate nang Sudimoro. Tetap semangat teko, masih yo nggak pati duwe bondo. PPKM diperpanjang,
kon metu jarang-jarang, duwe kurang-kurang sampai dibelani utang. Urip ingin mapan, mandar muga keturutan, semangat melu rutinan, sebab sing ceramah orang nyatang. Gus Muslih sebagai pembina, Ustadz Komar sebagai ketua, mengundang kita semua untuk mencari barokah. Semua bergembira meski di tengah-tengah corona. Bagus, ulang. Semua bergembira meski di tengah-tengah corona. Makin tambah bahagia sebab yang ceramah sungguh mempesona. Muhammad. Pertanyaannya begini, kenapa kita sholawatan? Tadi kan kita sholawatan, kenapa kita sholawatan? Kalau kita tahu artinya, Allahumma ya Allah salli, semoga Allah memberikan rahmat ala Sayyidina Muhammad, kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kita bayangkan Nabi Muhammad kan sudah maksum, Nabi Muhammad orang yang sempurna, manusia sempurna. Kenapa kita masih mendoakan Nabi Muhammad? Ini yang sering saya jelaskan ketika saya majelis-majelis sholawat. Jadi saya selalu mengibaratkan orang baca sholawat itu ibaratnya ada gelas dengan air yang penuh. Ada gelas dengan air yang penuh. Kanjeng Nabi itu ibarat gelas dengan air yang penuh. Kemudian ketika kita membaca sholawat itu ibarat kita ngesokno banyu, menuangkan air ke gelas tersebut, berharap airnya tumpah dan tumpahannya itu menetesi kita semua. Amin Allahumma. Amin. Yang memang kalau dipikir secara logika, ngapain kita doakan Nabi Muhammad? Mendoakan itu kan orang yang butuh didoakan. Mendoakan orang yang memang mungkin tidak banyak pahalanya atau banyak dosanya. Tapi Nabi Muhammad terkenal sudah sebagai manusia sempurna. Tapi kenapa masih kita doakan? Ini ternyata jawabannya. Jadi apa? Kita berharap semakin kita banyak membaca sholawat, air itu tumpah dan membasahi kita semua. Sehingga nanti ketika di akhirat, Kanjeng Nabi Muhammad ingat kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena memang gini, logikanya begini. Semakin sering kita membaca sholawat, berarti seakan-akan kita memanggil Nabi Muhammad. Dan seakan-akan kita memanggil Nabi Muhammad, berarti nanti di akhirat Nabi Muhammad akan cari sapa di dunya sing biasa celuk-celuk jenengku. Oh ternyata hari-hari ini jalur ansor benar. Malam minggu, malam Jumat, malam-malam yang lain selalu celuk-celuk jenengku. Wis tak jak melbusun. Sallallahu Muhammad. Termasuk sing vokal-vokal iki kok biyen seneng sholawatan, vokale enak. Wis tak ndek surga tak kongkon nyanyekno aku lah. Lho, enak apa itu? Apakah tidak mungkin? Jadi panjenengan yang bisa hadir ini jangan sia-siakan, karena bek menawa di akhirat engko atau di surga panjenengan Nabi butuh hiburannya arek-arek jalur ansor pasirian. Saya nopo saya. Ayo nek kono bek muat tentang ngono. Pasti. Dan kan saya ingat dawuhnya Yugone atau anaknya dari kiai saya. Anaknya guru saya. Jadi anaknya guru saya itu pernah mengatakan begini kepada saya.
Kita ini sering maksiat kepada Allah, kita ini sering dosa kepada Allah, kita ini banyak kurangnya kepada Allah. Dan ibadahnya jelas tidak usah ditanyakan, jelas banyak kurangnya. Tapi ketika kita sholawat sekali saja kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan sholawat kepada kita 10 kali. Loh, bayang jenengan elek-elek ini disolawati 10 kali karo Gusti Allah. Disolawati 10 kali sama Allah. Allah sholawatan jenengan 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Jadi barang siapa sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, sekali saja, Allah akan sholawat 10 kali kepada kita. Lu enak. Padahal mau ini pinten gak karu-karuan. Ratusan ribu tadi kita baca sholawat, mulai dari perembukaan pra-acara sampai sekarang sholawat. Nah, itu makanya alhamdulillah kita hidupkan benar-benar Rijalul Ansor ini, majlis zikir, sholawat dan majlis zikir dan sholawat ini, agar apa? Agar nanti kita benar-benar bisa gandolan jubahnya Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Bisa gandolan sarungnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma. Amin. Karena memang itu. Jadi sholawat itu mungkin terasa biasa aja, tapi kalau kita dalami, kita perdalam, itu alhamdulillah ternyata ada makna, yaitu kita sebenarnya miskol Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin tidak zamannya HP kan, tapi ini miskol yang canggih. Miskol sekarang nanti ternyata bisa disauti sama Kanjeng Nabi Muhammad. Sopo sih miskol ini? Wah, aduh ternyata miskol. Wis tak jake, tak celuki, tak jake pulang surga. Wah itu alhamdulillah. Itu. Makanya kita pertahankan, kita istiqomahkan, semoga nanti di semu di Mas Mufid ini. Kita harapkan nanti di semu benar-benar lebih banyak daripada ini. Amin. Nah, kalau tidak lebih banyak, wah, mending dicopot jas. Kasihkan saya, betul ya? Saya kan belum punya jas. Pun kita selawatan terakhir kemudian selesai, karena tidak baik malam-malam saya punya istri, yo lek jenengan jomblo. Ya aku digoleki bocor ya. Mas gak mulai-mulai anu perkataan dia. Terakhir selawatan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajati atfatan yahdi ya Tuhan ya Rasulullah Panjenengan cukup jawab Rijalul Ansor. Majelis kita Rijalul Ansor, rutinan kita Rijalul Ansor, jamaah kita Rijalul Ansor, Rijalul Ansor.
jangan sampai kendor Muhammad. Jadi tadi kita membayangkan dan meneriakkan bahwasanya kekasih kita adalah Nabi. Karena bagaimanapun hidup terasa menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.